Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas, Technical Application Engineer dari GE untuk unit bisnis Critical Infrastructure Communication. Jadi unit bisnis ini adalah unit bisnis GE yang memiliki product lines di bidang peralatan telekomunikasi yang dikhususkan untuk diinstal di critical infrastructure seperti utility, oil and gas, mining, dan lainnya. Agenda untuk hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama akan ada sekilas untuk GE-CIC Introduction. Jadi saya akan memperkenalkan unit bisnis GE-CIC ini dan juga beberapa product lines kami. Kemudian ada juga pemaparan tentang keunggulan dari protokol MPLS untuk utility application. Jadi protokol MPLS TP ini adalah protokol transport network yang dikembangkan oleh ITUT dan IETF. Ini protokol ini sangat mirip dengan SDH dan cocok sekali untuk critical infrastructure dan utility. Lalu setelah itu akan ada pemaparan tentang GE-MPLS TP product lines. Oke, jadi unit bisnis GE-CIC websitenya ada di sini, di GE Grid Solution Communication. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa login, bisa daftar, dan nanti bisa mendapat akses ke brosur dan manual. Jadi loginnya gratis, jadi tinggal login, buat akun dan login, nanti bisa ada akses untuk manual dan brosur. Untuk peralatan-peralatan kami, kita ada ada banyak ya. Yang pertama adalah wireless, industrial wireless. Kemudian ada optical network. Kemudian ada teleproteksi, clock dan switch. Lalu ada power line carrier, ada network management system, dan ada professional service seperti engineering, design, full turnkey project seperti itu. Nah, ini adalah online store kami. Ini ada di store gegridsolutions.com. Di sini ada berbagai macam peralatan yang bisa dilihat, dan ini tidak hanya peralatan dari unit bisnis kami GE-CIC, tapi ada juga seperti ini meter, ini di produk untuk unit yang berbeda. Nah, ini kalau misalkan bapak-bapak ibu sekalian klik more info, ini akan diarahkan ke slide di slide sebelumnya yang ada brosur dan manual. Sedangkan kalau klik buy now, nanti dia akan ke sini. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat modelnya, terus modelnya bisa dipilih konfigurasinya seperti apa. Atau kalau misalkan bingung model yang cocok untuk di sistem saya atau di perusahaan saya apa, bisa langsung ke channel partner kami atau ke GE seperti itu. Untuk direkomendasikan sistem telekomunikasi yang tepat itu seperti apa, model yang tepat seperti apa. Ini adalah value added service. Jadi selain produk, training, consultation, maintenance dan support, commissioning, testing, dan juga engineering dan integration. Jadi untuk aplikasinya seperti yang saya bilang di awal, kita untuk critical application, salah satunya power utility. Di Indonesia kita banyak install di PLN untuk sistem telekomunikasi, SDH, PDH, teleprotection, PLC. Kemudian di oil and gas kita banyak install di Chevron, dan kita juga ada project juga di Pertamina. Kemudian di railways, ini di China kita banyak mensupport peralatan industrial wireless, dan di mining ini di Australia kita juga banyak mensupport untuk peralatan industrial wireless. Nah, untuk peralatan wireless industrial wireless kami ini ada dua family ya. Yang pertama itu industrial wireless, seperti ini untuk sistem telekomunikasi selular, WiFi,
license narrowband dan unlicensed 900 MHz band. Nah, untuk license narrowband ini jadi kita menyewa atau ya istilahnya menyewa ke pemerintah untuk frekuensi sekian untuk digunakan secara private. Jadi nanti di frekuensi ini kita sendiri yang pakai. Jadi kita itu benar-benar aman dan secure untuk aplikasi-aplikasi kritikal. Nah, ini juga ada family point-to-point microwave. Nah, ini kita pakai Airmax dan Ceragon. Ini bisa sampai up to 10 giga. Ini untuk point-to-point ya. Jadi untuk point-to-point. Jadi satu lawan satu. Bisa untuk misalkan antar pulau atau dari offshore ke pantainya seperti itu. Nah, ini tentang GEMDS untuk industrial wireless. Ini dibuat di Amerika dengan bentuk yang sangat kokoh. Kalau di booth kami itu juga ada beberapa produk GEMDS. Nah, itu bapak-bapak bisa melihat, bisa memegang sendiri kekokohannya seperti apa. Ini dilindas mobil tidak apa-apa, ditembak tidak apa-apa. Sertifikasinya juga sudah sertifikasi internasional di Amerika untuk shock, vibration, dan lainnya. Ini detail untuk teknologi industrial wireless. Jadi ini bisa license narrowband, unlicensed, selular, dan Wi-Fi. Untuk data interface-nya bisa Ethernet, bisa juga serial. Nah, ini yang kecil ini untuk di remote-nya. Nah, yang besar ini untuk di tengahnya sebagai access master station atau access point. Nah, ini adalah enclosure bawaan dari GE. Ini contoh topologinya ya. Jadi ini access point-nya di sini. Ini bisa memakai license narrowband. Nah, ini semakin dekat speed-nya bisa semakin bagus. Nah, kalau misalkan terlalu jauh kita bisa pakai semacam repeater. Jadi untuk yang sini ke repeater dulu, store and forward ke access point. Nah, kalau misalkan butuh untuk yang kritikal, yang benar-benar kritikal, kita bisa dual teknologi untuk uplink-nya. Jadi satu pakai license narrowband, satu lagi bisa pakai selular. Nah, ini juga produk kami. Kalau yang sebelumnya adalah Orbit, itu produk terbaru kami yang teknologi wirelessnya ada berbagai macam. Nah, kalau yang ini SD ini hanya untuk license narrowband saja. Interface-nya ada 2 serial dan 1 Ethernet. Ini untuk master station-nya, untuk access point-nya. Ini bisa untuk Orbit, bisa untuk SD, bisa juga untuk unlicensed 900 MHz. Nah, ini untuk network management sistemnya untuk memanage produk-produk GE Industrial Wireless kami. Ini salah satu contoh project yang sudah kita laksanakan. Ini kita laksanakan bersama Guna Elektro ini di Makassar. Kita 700 devices untuk aset monitoring menggunakan license frekuensi 430 MHz. Ini contoh lainnya, ini kita lakukan di Chevron. Ini peralatannya sudah sangat banyak sekali, 35.000 peralatan remote dengan 5 access point. Ini untuk SCADA. Nah, ini juga salah satu alternatif kalau misalkan pakai license narrowband data rate-nya terlalu kecil. Ini alternatifnya adalah private LTE. Jadi kita menyewa frekuensi seluler. Nah, ini kita gunakan sendiri. Nanti speednya ya speed seperti kita HP pada umumnya. Nah, cuma masalahnya kalau di Indonesia kita terbentur aturan, jadi frekuensinya belum ada yang bisa digunakan untuk private LTE. Jadi ini kita baru support di Amerika. Nanti apabila ada peraturan yang mendukung kita bisa private LTE, nah ini kita bisa masukkan produk ini. Ini produk indoornya, nah ini outdoornya dan antena. Ini baru di Amerika saja, Amerika dan Kanada, karena yang sudah terbuka ada di sana. Di negara tetangga Malaysia akan buka di band 31, tapi itu baru plan ya. Nah, ini untuk teknologi wireless point to point. Jadi ini untuk kita ada Airmax dan Ceragon. Yang membedakan adalah speednya. Untuk Airmax itu up to 700 megabit per second.
frekuensi yang digunakan adalah ini juga frekuensinya perlu nyewa ke pemerintah ya. Nah ini juga Ceragon, ini 4 sampai 8,6 GHz. Nah ini building blocks-nya, jadi ini antena, outdoor unit, indoor unit, ini lightning protector-nya. Nah di indoor unit ini kita bisa sambungkan lagi, misalkan butuh I1 atau Ethernet, nah ini ada lagi alatnya, nah ini bisa dipasang tinggal masuk ke sini seperti itu. Nah kalau untuk Airmax ini kita ada juga yang point to multi point. Nah ini pakai tipe 5001, ini bisa juga untuk point to multi point, frekuensinya sama. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu butuh teknologi power lines, jadi mungkin untuk wireless itu di pegunungan agak susah, atau di mana agak susah, atau tidak ada jaringan kabel optik, tapi ada kabel. Nah, ini kita bisa pakai teknologi power lines. Jadi ada dua teknologi power lines. Yang pertama Ethera Gridcom T390, ini untuk HV power line carrier. Ini untuk frekuensi yang digunakan ini 20 sampai 700 kHz, bit rate-nya up to 320 kbps, dan medium voltage dan low voltage broadband PLC. Ini frekuensi yang digunakan 1 sampai 34 MHz dan bit rate-nya up to 200 Mbps. Bedanya dengan industrial wireless dan wireless yang lainnya, ini dia energinya itu hanya di kabel saja, jadi interferensi ke open space-nya itu terbatas. Nah ini salah satu ini building block untuk high voltage power line, ini biasa kita install di PLN. Jadi dari PLC ke LMU, masuk ke coupling capacitor dan line trap, baru ke high voltage power line. Nah ini biasa yang kita pasang di PLN. Jadi yang untuk proteksi, jadi ada main 1, main 2, main 1 pakai optik, nah main 2 pakai sistem telekomunikasi yang berbeda, yang bukan optik ya. Salah satu opsinya adalah power line. Ini install base kami, jadi sudah di berbagai negara, sudah ribuan. Untuk tegangan yang digunakan juga sudah yang paling besar di India sudah sampai 765 kV. Ini untuk broadband power line carrier. Jadi broadband power line carrier ini bentuknya simpel ya. Jadi ini ada 4 Ethernet port, ada serial port juga. Nah ada port untuk ke power line-nya. Ada 2, jadi bisa kedua arah. Nah, ini untuk technical specification-nya. Jadi untuk ada dua mode atau 2 tipe. Yang pertama normal broadband PLC dan long range. Kalau normal speednya lebih besar, tapi jaraknya maksimumnya itu 2 kilo. Kalau long range itu speednya lebih kecil, 40 Mbps, tapi jaraknya itu bisa sampai 4 kilo. Nah kalau yang high voltage tadi itu bisa sampai ratusan kilo, seperti itu. Nah ini untuk contoh instalasinya ya. Instalasinya ini mudah ya, dia bisa dipasang di tembok, tinggal pasang di rel karena ini sudah IP40, atau bisa dipasang di telekom cabinet, atau dipasang di weatherproof box juga bisa. Nah ini untuk ya, instalasi ke kabelnya. Jadi untuk yang underground insulated cable ini kita bisa pakai inductive coupling, atau kalau misalkan tidak insulated itu bisa pakai capacitive coupling untuk yang overhead atau yang underground. Nah ini contoh untuk inductive coupling untuk kabel yang insulated. Nah, ini untuk yang overhead. Nah ini contoh proyek kami di Perancis. Untuk detailnya itu seperti ini ya. Jadi ini ada yang biru ini adalah tipe long range, yang merah itu tipe normal range. Yang long range ini 3,8 kilo, speednya yang didapat di lapangan adalah seperti ini, 10 Mbps. Nah yang normal range ini paling gedenya ini 2,1, speednya ya sekitar 3134, jadi ya lebih cenderung lebih besar, tapi jaraknya memang lebih sedikit. Ini contoh lagi di Spanyol, ini untuk advanced network infrastructure. Jadi untuk mengkomunikasikannya kita pakai broadband PLC dikombinasikan dengan modem 2G, 3G juga DSL.
dan juga fiber. Ini contoh project lainnya, jadi di tempat rural area mountain. Jadi di sini tempat yang koneksi selulernya bagus, disambungkan ke BPLC modem, kemudian tersambung ke power line, lalu untuk ke tempat yang tidak ada koneksi seluler. Jadi ya ini bisa dimanfaatkan ya kalau ada power line, tidak ada optik atau selulernya juga tidak bagus. Untuk deployment dan pilot test kita sudah banyak lakukan. Ini detailnya, ini di utility ada, di pertambangan dan plantation juga ada. Di Indonesia sendiri kita sudah melakukan demo bersama Guna Elektro ke PLN Distribution Banten. Kita juga sudah merencanakan untuk melakukan pilot test di PLN Distribution Banten. Kemudian adalah Ethernet switch. Untuk Ethernet switch ini kita ada switch Reason S20 ya. Switch Reason S20 ini sudah banyak sekali digunakan di utility, di PLN. Ini sudah ada fitur Ultra RSTP di mana fault recovery-nya lebih kecil dari 5 millisecond per hop. Nah, kalau misalkan butuh yang 0 millisecond ya kita pakai PRP. Nah, ini contoh PRP yang biasa digunakan di Gardu. Jadi ada peralatan yang sudah PRP ready, sudah ada PRP protokolnya. Dia membentuk dua network, yang satu yang warna merah, yang satu yang warna hijau. Jadi kalau ada satu masalah masih ada network yang satunya. Jadi switchnya di sini menggunakan switch Reason di yang network yang merah maupun network yang hijau. Nah, ini salah satu fitur yang penting juga untuk network, untuk clock. Jadi IEEE 1588 ini untuk mentransfer data clock dari Grandmaster Clock ke Select Clock. Nah, ini bisa pakai switch Reason. Nah, ini adalah untuk HSR PRP Redbox. Jadi untuk peralatan yang tidak ada protokol PRP-nya, ya ini bisa menggunakan ini supaya bisa terbuat network yang memiliki redundansi 0 millisecond, 0 packet loss. Kemudian ini adalah clock dari GE. Ini ada RT430, RT431. Bedanya apa? Kalau 430 GNSS, jadi satelitnya satelit GPS dan GLONASS. Kalau 431 GPS only. Ini aksesoris dari clock kami. Nah, berikutnya adalah produk teleproteksi. Teleproteksi ini kita sudah banyak install ya di PLN. Jadi kita biasa install DIP 5000, tapi di 2023 ini sudah end of life dan kita menggantinya dengan DIP.NET. DIP.NET ini dia native IEC 61850 dan ada dua model, yaitu Slim dan Rack. Bedanya apa? Kalau yang Slim ini dia bisa dipisah. Jadi untuk modul TP-Com-nya ini, untuk modul telekomunikasinya bisa dipasang di panel telekomunikasi, sedangkan modul I/O-nya ini bisa dipasang di panel teleproteksi. Nanti untuk menghubungkannya ada semacam kabel Ethernet. Nah, kalau yang model rack ini yang model biasa, ini ada optional LCD-nya. Untuk komennya ini up to 12. Kalau DIP 5000 sebelumnya up to 8 ya. Nah, sementara kalau yang DIP.NET Slim itu bisa up to 24. Jadi banyak sekali. Kemudian salah satu keunggulan lainnya di produk teleprotection terbaru kami, dia bisa point to multi point dan redundansi. Jadi dia bisa ada beberapa telekomunikasi link, bisa PLC dan MOOC, lalu juga C3794 dan juga FO. Nah, itu bisa sekaligus ada redundansinya. Nah, terus juga bisa point to multi point. Jadi satu DIP ini bisa ke beberapa arah seperti itu. Lalu kemudian untuk inputnya juga dia bisa tradisional I/O atau bisa juga Goose Message IEC 61850. Ini sama juga untuk DIP.NET Slim, yang membedakan ya cuma modelnya aja. Ini bisa dipisah untuk I/O sama COM-nya. Nah, ini untuk network manager, untuk konfigurasinya ini sudah web browser dan juga sudah seperti NMS. Jadi sudah ada geographical map-nya, terus juga alarmnya sudah bisa
menjadi satu untuk beberapa equipment yang terhubung. Nah, ini untuk reference listnya untuk negara-negara yang sudah diinstal deep.NET. Ini sudah ada di Eropa, di Amerika juga sudah ada. Ini total dari Deep 5000 dan Deep.NET sudah 22.000 equipment terinstall di 45 negara. Untuk yang berikutnya adalah optical network ya. Optical network ini kita ada dua family ya. Yang pertama ini Gridcom DXC, ini untuk global market. Kemudian Lantronix family ini dulunya untuk American market, tapi kita juga sudah mulai memasarkan di Indonesia. Kita sudah menjual ke PLN, ke Pertamina. Duanya sudah support MPLS TP, jadi sudah MPLS TP, DXC, dan juga PDH. Nah, ini untuk DXC family, ini produk yang biasa kita supply di PLN. Ini ada 4 model. DXC ini seluruh slotnya adalah low speed equipment semua, low speed capacity untuk PDH equipment. Untuk DXCS dia high speed semua, MPLS TP dan SDH. Kemudian DXC dia adalah combo MPLS TP, SDH, dan juga PDH. Jadi ini low speednya, ini high speednya. Sementara kalau DXCH ini adalah produk yang paling baik ya, jadi secara kapasitasnya itu paling besar. Nah, ini fitur-fiturnya sudah lengkap. Yang penting ini isi upgrade. Jadi kalau misalkan mau upgrade dulunya cuma speednya rendah ke speed tingginya juga sudah mudah. Kemudian interface-nya sudah banyak yang dedicated untuk power utility, seperti contohnya C3794 dan codirectional 64 kbps. Kemudian migration ke TDM, dari TDM ke paket networknya juga gampang ya. Lalu interoperability dengan other vendornya kita juga sudah banyak dilakukan di seluruh dunia ke vendor-vendor besar seperti ABB, Siemens, Huawei, Datacom, dan lainnya. Nah, kemudian juga NMS-nya kita ada end-to-end service provisioning-nya ini sudah lengkap. Jadi sudah bisa MPLS TP, SDH, dan PDH dalam satu NMS. Nah, ini produk yang paling besar kapasitasnya yaitu DXCH. Ini sudah untuk MPLS TP, SDH, dan PDH. Ini ada clock di sini, ini fan. Ini untuk power supply-nya. Ini untuk CPU-nya. Ini bisa 100 GB dan 40 GB dan 10 GB. Kemudian switching capacity-nya juga 400 GB. Nah, ini untuk card tributarinya, ini bisa untuk low speed dan bisa untuk high speed juga. Jadi selain bisa untuk STM1, 4, 16 dan juga I1, ini juga bisa untuk card PDH. Selain itu bisa juga untuk power over Ethernet. Jadi kalau ada IP phone yang butuh PoE, ini bisa langsung masuk ke SDH ini. Nah, ini card legacy yang masih dibutuhkan di PDH. Ini card untuk high speednya, card Ethernet. Ini card STM, bentuknya SFP saja. Kemudian ini card I1. Nah, ini biasa network topologi dari optical network. Bisa one plus one, point to point. Bisa juga ring STM4, 1416, atau bisa juga dual ring, 1 STM, 1 MPLS. Nah, ini contoh project kami di India. Ini sudah 325 network elemen, ditambah 250 di tender baru, jadi sudah 500. Kemudian ini di Afrika, ini sudah merupakan gabungan SDH dan MPLS TP. Oke, jadi berikutnya kita masuk ke inti materi, yaitu TDM to Packet Based Network Migration, exploring the advantage of MPLS TP for utility application. Oke, jadi
kenapa kita perlu memikirkan untuk pindah ke paket network? Jadi ini kasusnya mungkin mirip di telekomunikasi ya, yang dulu itu SMS sama voice itu banyak. Nah sekarang yang banyak itu data. Nah demikian juga di power utility. Kita di seluruh dunia melihat ada perkembangan Ethernet IP. Nah, dan beberapa IP based application lainnya yang semakin berkembang. Nah, kemudian dari SDH sendiri di mainstream telekom itu juga sudah mulai obsolete. Nah, itu juga salah satu reason kenapa kita perlu memikirkan untuk migration ke paket network. Nah, tapi migration ke paket network ini juga ada difficulties. Yang pertama di SDH ini kita terbiasa dengan predictable behavior. Jadi SDH itu kalau yang familiar di SDH itu adalah telekomunikasi di mana dalam satu detik itu akan dibagi menjadi beberapa time slot. Nah, dan setiap service itu mendapatkan time slotnya masing-masing. Jadi benar-benar reliable dan predictable. Nah, kemudian juga banyak interface yang masih membutuhkan TDM. Nah, itu perlu dipikirkan juga. Dan kemudian different expertise. Kalau paket kan istilahnya IP ya, jadi kita mungkin butuh orang-orang yang mungkin perlu certified di networking, mungkin CCNP, CCNA seperti itu kalau Cisco atau lainnya. Nah ini salah yang lain juga adalah ini kalau SDH dia itu paling tingginya itu SM16 yang biasa dipasarkan. Jadi 2,5 Gbps dan itu rigid allocation. Jadi allocationnya ya untuk itu aja. Kalau misalkan service lain lagi butuh, dia nggak bisa minjem ke service yang lainnya. Nah kalau MPLS TP dia up to 100 gigabit per second dan dia juga allocationnya fleksibel. Nah ini salah satu benefit dari paket terutama MPLS TP. Nah, MPLS TP dan GE produk yang MPLS TP ini dia mempunyai capability untuk meminimalisasi difficulties ini. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana produk GE dan protokol MPLS TP itu sendiri meminimalisasi difficulties ini untuk migrasi dari TDM ke paket. Ya. Nah, apa sih MPLS TP itu? Jadi MPLS TP itu adalah protokol yang dikembangkan oleh ITU-T dan IETF sejak 2008 untuk meng-create paket transport teknologi yang dikembangkan dari IP MPLS. Jadi ITU-T itu adalah lembaga yang biasa mengembangkan protokol di layer 1 dan layer 2, sementara IETF itu di layer 3 ke atas, IP, TCP/IP dan sebagainya, sementara ITU-T itu untuk seperti SDH, DWDM, OTN dan sebagainya. Nah, ITU-T ini ingin membuat transport network tapi paket, bukan time division multiplexing. Nah, tapi dia ingin protokol tersebut reliable seperti transport network yang lainnya. Nah, dia bekerja sama dengan IETF. Nah, di IETF ini dalam pengembangan MPLS TP ini dia berusaha supaya MPLS TP ini nanti tetap bisa komunikasi dengan IP MPLS. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi beberapa fungsi yang tidak memenuhi standar transport itu dihilangkan. Yang dipertahankan adalah MPLS dan pseudo wire H2H arsitektur, MPLS forwarding dan general MPLS dan PWE3 control. Kemudian ditambah beberapa fungsi seperti proteksinya ini dibuat sama. Jadi high speed switching 50 milisecond ini sama dengan di SDH. Kemudian harus bisa ring topologi. Nah, kemudian OAM dan operationnya juga dibuat mirip dengan SDH. Lalu juga ada isolation, data plane, dan control plane. Nah, ini secara general bagaimana how MPLS work. Jadi data yang masuk ke peralatan MPLS itu akan ditambah label. Nah, nanti kemudian setelah keluar dia labelnya itu akan hilang. Nah, yang membedakan IP MPLS dan MPLS TP adalah IP MPLS ini data dari A ke B dan B ke A itu bisa tidak sama rutenya.
Sedangkan MPLS TP dia dibuat harus sama. Nah ini penting di utility karena ada beberapa peralatan yang sensitif. Kalau A ke B dan B ke A itu tidak sama. Nah ini kita namakan asymmetry delay. Nah peralatan-peralatan yang sensitif terhadap asymmetry delay ini salah satunya adalah line current differential. Ini perbedaan lagi antara MPLS TP dan IP MPLS. Jadi ini MPLS TP ini menggunakan static provisioning yang mirip SDH, sementara IP MPLS itu dynamic provisioning, walaupun MPLS TP juga support untuk dynamic provisioning dengan general MPLS. Kemudian untuk bidireksional, nah ini dia harus sama ya, harus sama, root A, B dan BK harus sama, sedangkan di IP MPLS ini bisa tidak sama. Nah untuk membuat sama dia bisa tapi cukup kompleks. Nah kemudian dari QoS dia juga simple, dia pakai PIR dan CIR, nah nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah kalau IP MPLS ini dia tidak implisit ya. Kemudian dari OAM dia juga mirip-mirip SDH, dia support semua seperti SDH, sementara IP MPLS ini dia banyak yang tidak support. Untuk service protectionnya dia juga SDH like, 1x1, 1+1 dan ring protection. Nah, sementara untuk IP MPLS dia membutuhkan additional feature seperti fast reload. Nah kemudian perbedaan lainnya adalah restorationnya dia dideclare di protokolnya itu seperti SDH, lebih kecil dari 50 millisecond, sementara IP MPLS itu normalnya 200 millisecond. Nah ini bisa dibuat 50 millisecond juga tapi dengan additional fitur fast reload. Kemudian suitable skill untuk MPLS TP itu ya, cocok untuk atau familiar untuk transport engineer, jadi yang biasa mengkonfigur SDA pasti tidak terlalu sulit untuk memahami MPLS TP. Sementara IP MPLS itu lebih familiar untuk IP engineer dan butuh high level of IP expertise dan traffic engineering. Kemudian untuk di deployment di power utility itu sama-sama baru, sedangkan untuk di telekom IP MPLS itu lebih lama karena memang IP MPLS standarnya sudah sejak 1997, sementara MPLS TP sejak 2008. Nah ini perbedaan MPLS TP dengan SDH. Jadi intinya itu MPLS TP itu retains best of the both world dari transport world, TDM dan packet world. Jadi di sini dia connection oriented, ada 50 millisecond deterministic protection switching, kemudian dia juga simple, kemudian dari bandwidth efficiency dia seperti paket, dia statistical multiplexing possible, kemudian any data rate possible, kemudian dia juga bisa multiple class of service. Nah ini kita sedikit review ya untuk protokol SDH, mungkin bagi beberapa audiens yang kurang familiar dengan SDH. Jadi protokol SDH itu seperti ini. Jadi dia itu basic rate-nya itu adalah STM1. Jadi satu blok ini dia bandwidth-nya 155 Mbps. Kalau misalkan butuh lebih ya tinggal ditumpuk saja STM4, jadi ada 4 STM1, STM16 ada 16 STM1. Nah, satu blok ini dia untuk supaya bisa dimuat beberapa service. Nah, ini dia harus dipecah. Dipecahnya itu ada standarnya, tidak bisa berbagai macam bitrate yang berbeda, tapi ada standarnya. Misalkan ini di utility itu biasanya kita pecah ke virtual container 12. Itu speednya itu 2 megabit per second. Jadi satu STM itu bisa menjadi 63 VC12, bisa menjadi 63 I1 interface. I1 interface ini biasanya digunakan untuk teleproteksi atau digital trunk PABX atau peralatan lainnya. Nah, I1 sendiri bisa dipecah lagi menjadi 31 time slot TS0 interface. Nah, ini berguna untuk analog interface, analog PABX, IM, FX2, FXS, atau digital utility interface seperti RS232, G3794 atau 64 kbps G703. Nah, bagaimana dengan Ethernet? Nah, kalau Ethernet ini kita Ethernetnya yang mengambil dia mau berapa kapasitasnya. Misalkan dia mau yang paling kecil, dia berarti hanya ambil virtual container 12 saja. Jadi satu VC12 sama dengan 2 Mbps. Nah, kalau misalkan butuh yang lebih besar, dia butuh 10 Mbps ya dia ambil 5 VC12. Nah, bagaimana kalau lebih besar lagi? Misalkan butuh giga Ethernet, ya dia ambil
Kalau VC12 itu terlalu banyak, diambilnya VC4 itu 7 VC4. Nah, untuk Ethernet ini kan dia sangat-sangat besar ya, dan dia adalah big portion dari protokol SDH sendiri. Nah, ini sangat rigid dan tidak efisien kalau kita pakai protokol SDH. Nah, ini untuk protokol MPLS-TP, dia untuk traffic engineering-nya adalah seperti ini. Kita mendeklar yang namanya peak information rate dan committed information rate. Nah, misalkan di SCADA, kita declare committed information rate-nya 5 Mbps. Jadi ada atau tidak ada traffic, nah protokol MPLS-TP akan tetap menyediakan 5 Mbps khusus untuk SCADA. Nah, misalkan lagi office network, kita bisa declare CIR-nya 1 Mbps dan PIR, peak information rate-nya 10 Mbps. Jadi normalnya dia dikasih 1 Mbps, tapi ketika ada burst traffic atau lonjakan traffic, ini protokol MPLS-TP bisa menyediakan ekstra 9 Mbps untuk office network. Jadi seperti itu. Ini yang membuat MPLS-TP itu fleksibel dan lebih cocok untuk IP and packet network secara general. Nah, bagaimana dengan multiplexingnya? Untuk mux routingnya ini sangat-sangat simple dan sangat mirip dengan SDH ya. Jadi untuk SDH ini kan biasanya kita harus menyamakan identifier dari AUG, TUG, dan VC12-nya. Jadi misalkan teleproteksi ini ingin ketemu dengan teleproteksi ini, ya ini harus sama. Ini 111, ini 111 juga. Nah, kalau di MPLS-TP ini dia labelnya harus sama. Jadi label out yang ini 1000, dia harus sama dengan label in yang ini 1000. Nah, ini contoh lagi. Jadi ini kita pakai pseudowire 9. Nah, ini untuk data dari sini ke sini kita pakai label 18. Nah, data dari sini ke sini kita pakai label 17. Nah, ini harus sama nih. Sini ke sini 20, ini ke sini 21. Jadi seperti itu. Jadi kita yang dikonfigur adalah label, kemudian sebelumnya PIR dan CIR-nya untuk menentukan bitrate-nya. Nah, untuk protection-nya ini pilihannya seperti ini, 1+1 sama 1/1. Bedanya kalau 1+1 ini dia kedua linknya ini sama-sama mengirim, tapi satu di discard di sini. Nah, kalau 1/1 dia baru mengirim ketika ada gangguan, baru dia dikirim. Nah, itu bedanya 1+1 dan 1/1 di MPLS-TP. Oke, nah kemudian itu yang sebelumnya adalah general MPLS-TP. Nah, ini adalah produk GMPLS-TP yang kelebihan dari GMPLS-TP dibandingkan protokol MPLS-TP. Jadi ini adalah purpose built MPLS-TP. Nah, yang pertama, produk MPLS-TP GE ini kita memastikan bahwa latensinya itu sangat-sangat rendah sekali. Jadi di IEEE itu untuk beberapa aplikasi seperti teleproteksi itu dia latensinya itu harus kelas DT5 10 milisecond paling besarnya, kemudian diferensial itu harus 3 milisecond. Nah, ini untuk produk GE ini bisa 0,925 milisecond, jadi di bawah 1 milisecond. Ini kita buat supaya di utility itu aman untuk digunakan. Lalu kemudian untuk protectionnya, untuk protection ini di GE untuk produk Gridcom DXCH ini ada yang namanya hitless protection. Jadi zero packet loss, 0 millisecond switching. Jadi mirip kayak PRP ya sih. Jadi ini bisa untuk Ethernet, bisa untuk I1. Jadi itu akan sangat aman sekali karena tidak ada packet loss dan 0 millisecond switch over. Tidak seperti MPLS-TP yang 50 millisecond. Kemudian dari security-nya kita juga sudah dilengkapi beberapa security tambahan. Oke. Juga untuk NMS-nya kita juga sudah lengkap. Nah, ini NMS-nya ini sudah support untuk MPLS-TP, SDH, dan PDH. Jadi kalau mau membuat sirkuit dari A ke B di network yang rumit seperti ini, kita tinggal menggunakan NMS, find route. Nah, nanti NMS-nya akan membuat konfigurasi di remote equipment. Itu bisa untuk SDH, bisa untuk MPLS-TP. Ini untuk MPLS-TP, bisa juga untuk campuran. Jadi satu link MPLS
TCP, link protectionnya link SDH itu juga bisa. Ini juga untuk apabila menginclude network elemen di tengah dengan NMS ini sangat mudah dengan replace primary path dan replace secondary path. Nah ini kemudian ini adalah produk GE satunya lagi yaitu JungleFox. Dia produk ini sudah kita pasarkan juga di Pertamina. Kelebihannya dia adalah compact produk, jadi di dalamnya sudah ada embedded management system, jadi ini seperti network management system. Jadi ya sudah tidak perlu susah-susah beli NMS lagi. Kemudian sudah ada interface ini yang di belakang sudah ada integrated teleprotection module C3794 RS232. Jadi ini interface yang biasa diperlukan di utility. Kemudian untuk switchingnya dia 3 millisecond, jadi juga sudah sangat rendah sekali untuk protectionnya. Nah kemudian ada fitur tambahan yaitu hybrid network. Jadi dia di satu optical link ini bisa keduanya MPLS TP dan SDH. Bagaimana caranya? Jadi ini adalah protokol 10 giga. Nah ini ini adalah seperti ini, overhead, fixed staff dan payload. Nah di hybrid mode ini fixed staff ini kita tambahkan protokol SDH, jadi bisa 12 I1 di sini. Nah manfaatnya apa? Kita bisa melakukan atau mendapatkan latensi yang lebih rendah 0.5 millisecond. Karena dari TDM ke MPLS itu ada semacam proses packetization. Nah itu yang ada delay tambahannya di situ. Nah, ini untuk network management sistemnya. Kemudian ini security-nya juga sudah sangat lengkap. Nah oke, jadi conclusion-nya MPLS TP adalah protokol yang sangat baik. Dia sangat-sangat mirip dengan SDH. Jadi sangat cocok digunakan untuk utility yang terbiasa dengan SDH, tapi kita tetap membutuhkan further hardening supaya operation kita lebih dependable dan lebih secure. Nah di sini beberapa key network concern. Pertama manageability, GE menyediakan NMS jadi solve. Utility application, GE sudah terbiasa untuk teleprotection, latensinya rendah. Kemudian kita juga menyediakan interface legacy utility. Kemudian performance-nya beyond standar, ya, produk GE latensinya sangat rendah dan switch over-nya juga ada hitless untuk Gridcom DXC dan untuk JungleFox 3 millisecond. Kemudian ada built-in redundancy juga dan kemudian environment sudah hardened, sudah utility hardened for harsh environment. Oke, demikian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Karena tidak ada yang bertanya, saya tutup dengan pantun. Critical infrastructure butuh sistem telekomunikasi canggih agar operasional tetap lancar. Apabila ada inquiry dari GCIC, kami siap membantu.